teman-teman semua. Kali ini saya akan membacakan buku Bu Pena tentang cerita Raja Parkir yang cerdik. Oke, di buku Bu Pena halaman 35 jilid 4B. Oke, ini ada gambar patung. Kita akan mulai saja langsung. Raja Parkir yang cerdik. Pada zaman dahulu kala, di sebuah hutan negeri Aceh, hidup seekor raja burung parkir. Yang bijaksana dan cerdik, sehingga ia sangat dihormati dan dikagumi oleh rakyatnya. Raja Parkir dan rakyatnya hidup dengan aman, damai, dan tentram. Di hutan itu, setiap hari mereka berkicau dengan suara merdu. Mereka juga saling membantu dalam mencari makanan. Pada suatu hari, tiba-tiba kedamaian hutan itu diganggu oleh seorang pemburu yang hendak menangkap burung-burung untuk dijual ke kota. Si pemburu memasang perangkap dengan menaruh lem di sekitar sarang burung parkir. Aku akan menjadi kaya raya dengan menjual kalian, gumam si pemburu. Keesokan harinya, burung-burung parkir sangat terkejut karena mereka menempel pada perangkap yang dibuat oleh si pemburu. Mereka berusaha melepaskan sayap dan badan dari pelekat, tetapi selalu gagal. Keadaan di hutan menjadi ramai oleh suara burung parkir yang penuh kecemasan dan ketakutan. Di saat rakyat mereka takut dan cemas, Raja Parkir tetap bersikap tenang sambil mencari ide untuk bisa meloloskan diri dari perangkap si pemburu. Setelah berpikir keras, Raja Parkir mendapatkan suatu ide dari perangkap si pemburu. Ia berkata kepada rakyat, "Wahai saudaraku, tenanglah. Ini adalah perekat yang dibuat oleh si pemburu. Besok kalau si pemburu itu datang, kita pura-pura mati saja." Demikian perintah raja kepada rakyat. Keesokan harinya datanglah si pemburu itu ke hutan untuk memeriksa perangkapnya. Namun setelah memeriksa satu persatu, si pemburu pun Si pemburu itu pun kecewa karena melihat burung-burung tangkapannya sudah tidak bergerak. Pemburu menyangka burung-burung parkir itu sudah mati. Tiba-tiba burung jatuh terpeleset sehingga kawanannya burung parkir yang sedang berpura-pura mati pun terkejut.
lalu terbang seketika dan bebas. Hanya raja parkir yang belum terlepas dari perangkap. Melihat ada satu burung yang tertangkap, si pemburu pun sudah tak tertarik lagi. Raja parkir yang cerdik itu tidak mau menghilangkan akal. Ia pun memohon kepada pemburu itu untuk tidak membuangnya. Dia berkata, "Tolonglah wahai pemburu yang baik, janganlah kau buang saya yang tak berdaya ini. Biarkan saya hidup dan sebagai imbalannya saya akan menghiburmu." Si pemburu sangat terkejut saat menyadari parkir yang ditangkapnya bisa berbicara. Ia pun tidak jadi membuang parkir itu. Kabar tentang parkir yang dapat berbicara itu pun awalnya setelah menyebutkannya, raja kemudian sampai juga kepada raja. Kemudian raja mengutus pengawalnya untuk mencari parkir itu. Setelah memulkannya, raja kemudian menukar parkir tersebut dengan sejumlah uang. Awalnya si pemburu menolak, namun setelah ditawari uang yang banyak, akhirnya si pemburu pun menyetujui permintaan raja tersebut. Gimana ya? Di istana, sang raja parkir ditaruh di sebuah sangkar emas. Setiap hari ia selalu diberi makanan yang enak. Walaupun semua keperluannya tercukupi, parkir tidak bahagia. Ia selalu mengingat pada tempat tinggalnya. Ia selalu teringat pada tempat tinggalnya, yaitu hutan di Aceh. Ia ingin sekali bisa terbang bebas di hutan dan berkumpul bersama rakyatnya. Sebagai raja yang cerdik, parkir itu pura-pura mati. Ketika raja melihat parkir sudah tidak bergerak, burung itu pun sudah mati. Raja menjadi sangat sedih. Raja memerintahkan pengawal untuk mengandangkannya menggandakan upacara pemakamannya kebesaran. Saat ucapan itu berlangsung, parkir itu diletakkan di luar sangkar. Saat itu juga parkir itu melarikan diri. Dan terbang kembali ke hutannya. Raja dan para pengawalnya sangat terkejut menyaksikan hal itu, namun mereka tak bisa melakukan apa-apa. Raja parkir yang cerdik
itu pun akhirnya bisa kembali ke hutan tempat tinggalnya dan berkumpul dengan rakyatnya kembali. Demikian cerita kita tentang Raja Pak Burung Parkir yang cerdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.